Hal paling konyol yang pernah kulakukan dalam hidupku adalah pada malam sebelum putri orang terkaya, Liu Ruyan, memaksaku menikah. Aku membeli tiket berdiri dan melarikan diri ke barat laut untuk beternak babi. Kupikir selama aku bisa membesarkan babi dengan baik, kepahitan cinta tidak akan bisa mengejarku. Namun, siapa sangka, 3 tahun kemudian, tepat saat aku baru saja dinobatkan sebagai juara nasional peternak babi, saat berdiri di atas panggung penghargaan, wanita ini tiba-tiba datang mengendarai ekskavator berat, dan dengan satu sekop, dia menghancurkan lokasi acara penghargaanku. Dengan mata memerah, dia berteriak marah, "Cucing, kau lebih memilih membantu induk babi melahirkan daripada menikahiku." "Tuan Chu," kudengar penguasa grup Liu, Nona Liu Ruyan, konglomerat papan atas di lingkaran elit Beijing, akan segera bertunangan bulan depan. Apa pendapat Anda mengenai hal ini? Kilatan lampu kamera yang menyilaukan hampir membutakan mataku. Di tanganku, aku masih memegang setengah bagian daging babi hitam kualitas premium yang baru saja dipotong. Menghadapi puluhan kamera yang menyobok tepat ke wajahku, hatiku tidak bergejolak sedikit pun. Bahkan aku terpikir untuk mengoleskan saus BBQ pada daging babi ini. Di sini adalah lokasi pameran produk pertanian unggulan nasional ke-7. Dan aku, Cucing, adalah raja daging babi kualitas super periode ini. Aku meletakkan pisau jagal di tanganku, menarik handuk putih di leherku, mengelap tanganku, lalu menunjukkan senyum yang sangat polos namun profesional. "Liu Ruyan." Aku merasa nama itu terdengar agak familiar. Mungkin dia pelanggan yang pernah membeli daging babi di tempatku. Tapi kami benar-benar tidak akrab. Terlepas dari itu semua, aku ucapkan selamat atas pernikahannya. Semoga segera dikaruniai anak. Selain itu, tolong teman-teman wartawan, bergeserlah. Kalian menghalangi jalanku menjual kaki babi. Hari ini, 10 pembeli pertama akan mendapat telur ayam kampung gratis. Begitu kata-kata itu terucap, seluruh wartawan di tempat itu seketika menarik napas tajam, seolah-olah yang kupegang bukanlah kaki babi, melainkan senjata pemusnah massal. Tidak akrab. "Tuan Chu, Anda pasti bercanda, kan? Siapa di lingkaran ini yang tidak tahu bahwa 3 tahun lalu, Anda adalah satu-satunya tunangan yang diakui secara terbuka oleh Nona Liu Ruyan?" Seorang wartawan berkacamata, dengan semangat sampai hampir memasukkan mikrofonnya ke lubang hidung saya. Saya menyandarkan badan ke belakang secara taktis. Ingatan yang terkubur di benak saya tiba-tiba muncul kembali seperti diare yang tak terbendung. Oh, benar. Dulu saya memang tunangannya. Tapi itu semua sudah terjadi lebih dari 3 tahun yang lalu. Sudah begitu lama sampai saya hampir lupa warna celana panjang musim gugur apa yang suka dia pakai. Dulu, saya dan Liu Ruyan bisa dibilang teman masa kecil. Saat SD, ketika gadis-gadis lain bermain boneka, dia justru demi merebut sepotong penghapus milik saya, bisa menekan si gendut dari kelas sebelah ke lapangan sekolah dan menggosok-gosokkannya. Saat SMP, agar bisa menghadiri final turnamen e-sport saya, dia nekat menyewa helikopter untuk mendarat di atap warnet. Hal itu hampir membuat pengelola warnet ketakutan dan mengundurkan diri di tempat. Namun, tepat di tahun ketika saya sudah sepenuh hati dan mengira kami akan melangkah ke pelaminan, saya melihat dengan mata kepala sendiri dia mengirim uang sebesar 100.000 yuan kepada seorang pria kekar berotot yang memperbaiki pipa air. Dia bahkan mengirim pesan yang mengatakan, "Datanglah ke rumahku malam ini." Aku harus membuatnya merasa sangat puas sampai berteriak. Pada saat itu, dunia saya benar-benar runtuh. Demi menjaga harga diri sebagai pria, saya menghapus semua kontak dengannya dalam semalam, membeli tiket kereta api kelas ekonomi menuju wilayah barat laut, dan sejak itu menyembunyikan identitas saya, serta terjun ke dalam usaha mulia peternakan babi. "Tuan Chu, mengapa Anda diam saja? Apakah Anda masih memiliki perasaan terhadap Nona Liu?" Baru saja saya ingin membantah. Tiba-tiba terdengar suara ledakan yang sangat keras. Dinding kaca mahal di aula pameran itu hancur berkeping-keping tanpa peringatan. Di tengah hujan pecahan kaca, sebuah ekskavator berat berwarna kuning seperti monster baja menerobos masuk secara paksa ke dalam ruangan. Rantainya melindas lantai marmer yang mengkilap, menimbulkan suara gesekan yang memilukan telinga. Seluruh wartawan berteriak dan berlarian kocar-kacir. Bahkan bibi penjual daun bawang di stan sebelahku begitu takutnya sampai memasukkan daun bawang ke lubang hidungnya. Ekskavator itu, ember raksasanya mengayun dengan angku 2 kali di udara,
dan akhirnya berhenti tepat di atas stan daging babi milikku. Angin kencang yang ditimbulkannya hampir saja membuat gaya rambut yang baru kubuat menjadi botak tengah. Pintu kabin pengemudi ditendang terbuka. Seorang wanita mengenakan mantel hitam haute couture dengan kacamata hitam melompat turun dengan tangkas. Dia mengenakan sepatu hak tinggi 10 cm. Berjalan ke arahku dengan aura yang mendominasi. Dia melepas kacamata hitamnya dengan cepat, menampilkan wajah cantik yang selalu menghantui mimpiku, namun juga membuatku menggertakkan gigi. Dia adalah Liu Ruyan. Hanya saja penampilannya saat ini benar-benar agak liar. Ujung mantelnya bahkan terkena sedikit oli dari ekskavator, dan di tangannya ternyata menjinjing sebuah tas karung plastik merah. "Cucing, kau sudah merasa hebat sekarang, ya?" Liu Ruyan menatapku sambil menggertakkan gigi. Tatapannya seolah bisa menyemburkan api. "Bersembunyi di barat laut, memelihara babi selama 3 tahun, sampai kau tidak mengenali siapa aku lagi." Aku menelan ludah, berpura-pura tenang sambil menyembunyikan pisau jagal di belakang punggungku. "Kak, memaksakan sesuatu yang tidak cocok itu tidak akan manis. Kau sudah punya kekasih baru dan akan bertunangan. Masih saja membawa ekskavator untuk menghancurkan lapakku. Tidakkah ini terlalu menindas orang jujur sepertiku? Kekasih baru, bertunangan?" Liu Ruyan tertawa saking marahnya. Dia tiba-tiba mendekatiku, dan hak sepatunya menginjak punggung kakiku dengan keras. "Cucing, apa otakmu sudah kemasukan pakan babi? Aku sudah mencarimu ke seluruh dunia selama 3 tahun ini. Bahkan perusahaan sampai kuserahkan kepada adikku yang idiot itu untuk dikelola. Pertunangan macam apa yang kau maksud? Apa aku bertunangan dengan ekskavator?" Aku menghirup udara dingin karena rasa sakit. Tapi aku tetap keras kepala. "Jangan berpura-pura. 3 tahun lalu aku melihat dengan mata kepalaku sendiri kamu mentransfer 100.000 kepada pria berotot itu. Kamu bahkan bilang ingin membuatnya merasa sangat puas sampai berteriak. Apa kamu pikir aku buta?" Begitu kata-kata itu terucap, para wartawan di sekitar yang belum sempat menjauh seketika menjadi sangat bersemangat. Mereka semua mengangkat alat perekam. Mata mereka berkilat seperti serigala yang haus gosip. Berita besar sekali. Ex ke-1 cantik grup Liu ternyata punya hobi yang sangat aneh. Liu Ruyan tertegun. Kilatan kebingungan melintas di wajah cantiknya. Lalu seolah tiba-tiba teringat sesuatu. Pipinya seketika memerah padam. Bukan karena malu, tapi karena marah. "Cucing, kamu benar-benar bodoh sekali." Liu Ruyan memaki tanpa memedulikan citranya. Dia memukul papan pemotong daging babiku dengan keras. Pria berotot itu adalah ahli modifikasi pendingin air tingkat tinggi yang kubayar mahal untuk didatangkan dari luar negeri. Ahli modifikasi pendingin air tingkat tinggi. Waktu itu, kamu setiap hari mengeluh komputer rongsokanmu mengalami drop frame saat bermain game. Aku sengaja merahasiakannya darimu. Mencari orang untuk datang ke rumah dan memodifikasi casing komputermu. 100.000 itu adalah biaya modifikasi. Saat aku bilang ingin membuatmu puas sampai berteriak, maksudku adalah saat kamu sedang bermain game. Udara pada saat itu seolah membeku. Pisau jagal di tanganku jatuh ke lantai dengan bunyi tak. Hampir mengenai kakiku yang satunya yang masih utuh. Ahli modifikasi pendingin air. Puas bermain game sampai berteriak. Pikiranku dengan cepat memutar kembali kejadian 3 tahun lalu. Pria berotot itu memang membawa kotak peralatan yang sangat besar. Dan pada masa itu, komputerku memang entah bagaimana menjadi sangat lancar. Bahkan bermain Minesweeper pun bisa mencapai 300 FPS, pengalaman yang luar biasa. Ternyata badutnya adalah diriku sendiri. Aku melepaskan tunangan dengan harta ratusan miliar hanya karena sebuah casing komputer, lalu pergi ke barat laut dan hidup bersama induk babi selama 3 tahun. Tetapi, apa maksud berita yang mengatakan kau akan bertunangan? Aku bertanya dengan terbata-bata, mencoba menyelamatkan sisa harga diriku yang terakhir. Liu Ruyan tertawa dingin, mengeluarkan ponsel dari sakunya, dan menyodorkannya tepat ke wajahku. "Lihatlah sendiri dengan jelas. Itu adalah akun pemasaran." Mereka mengambil potongan kalimat secara sepihak. Kalimat aslinya adalah adikku, Liu Rufeng, yang akan bertunangan dengan putri keluarga Zhang. Aku hanya hadir sebagai anggota keluarga. Kau bahkan tidak membaca berita sampai selesai dan sudah terburu-buru menuduhku berselingkuh. Cucing, kau benar-benar hebat ya. Aku melihat tulisan kecil di layar ponsel itu. Seketika aku merasa seperti orang paling malang di dunia. Selama 3 tahun ini aku terpapar panas dan hujan.
demi meneliti perawatan pasca melahirkan induk babi. Sampai kepalaku botak karena kurang tidur. Ternyata semuanya hanyalah kesalahpahaman. Ruyan, ini semua hanya salah paham. Aku menggosok-gosokkan kedua tanganku, menampilkan senyum yang lebih buruk daripada tangisan. Lihat, meskipun aku tidak melakukan hal lain selama 3 tahun ini, tapi aku tidak menganggur. Daging babi yang kupelihara teksturnya padat, berlemak tapi tidak membuat mual. Bagaimana kalau kupotongkan 1 kilogram bagian paha belakang untuk kau bawa pulang dan cicipi? Para reporter di sekitar sudah mulai berusaha keras menahan tawa. Beberapa dari mereka bahkan bahunya sudah gemetar hebat. Liu Ruyan menarik napas dalam-dalam, seolah sedang berusaha keras menahan keinginan untuk menguburku hidup-hidup di tempat. Dia melirik dingin ke arah daging babi di lapakku. Lalu tas plastik merah mencolok di tangannya, dibantingkan dengan bunyi gedebuk ke atas talenan. Cucing, karena hari ini aku datang membawa ekskavator. Aku tidak berencana pulang dengan tangan kosong. Liu Ruyan melipat tangan di dada, menatapku dengan angkuh dari posisi yang lebih tinggi. Kau pikir satu kata salah paham bisa menghapus semua hutang selama 3 tahun ini? Mimpi saja. Aku melihat karung plastik yang menggembung itu. Seketika muncul firasat buruk di dalam hatiku. Wanita ini memang tidak pernah bermain sesuai aturan. Jangan-jangan isi tas ini adalah bom C4. Atau gergaji mesin yang dia siapkan untuk mencincangku jadi beberapa bagian. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Secara tidak sadar aku mundur setengah langkah. Di kepalaku terlintas 10.000 cara untuk mati. Apa isi karung plastik merah putih ini? Gergaji mesin, asam kuat, atau blok semen yang biasa digunakan saudara-saudara di dunia hitam untuk menenggelamkan orang di sungai. Aku bahkan sudah mengencangkan otot paha besarku. Bersiap, begitu dia mengeluarkan bom C4. Aku akan segera merangkak ke bawah talenan dan pura-pura mati. Wajah Liu Ruyan tetap dingin. Jari-jarinya yang lentik memegang resleting dan menariknya dengan sentakan keras. Sert, tidak ada ledakan, tidak ada senjata tajam. Aliran warna merah yang menyilaukan tumpah dari mulut tas seperti air terjun, menghantam keras talenan daging babiku. Ratusan sertifikat properti berwarna merah seperti aliran lumpur yang longsor. Seketika menenggelamkan setengah potong daging babi hitam kualitas tertinggi milikku. Kemudian, setumpuk tebal kontrak akuisisi saham yang dijilid rapi, tergelincir mengikuti sertifikat properti. Plak, jatuh tepat di samping kakiku. Mataku terbelalak, tenggorokanku terasa seperti tersumbat bulu babi. Tidak mampu mengeluarkan satu kata pun. Liu Ruyan tertawa dingin, mengangkat sepatu hak tinggi bersol merah yang harganya sangat mahal itu. Hak sepatunya menginjak bagian paling atas tanpa ampun. Di atas kontrak itu, dengarkan baik-baik. Dia mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Suaranya yang dingin bergema di aula pameran yang penuh dengan pecahan kaca. 108 basis peternakan babi skala besar di 3 provinsi barat laut. Baru kemarin sore semuanya telah aku akuisisi sepenuhnya. Setelah suasana hening selama 3 detik, lampu kilat para wartawan mulai menyala seperti orang gila. Hampir membuat seluruh ruangan terang benderang seperti siang hari. Kedua kakiku terasa lemas. Aku tiba-tiba menerjang ke arah meja, menarik paksa sebuah kontrak dari bawah hak sepatunya. Kertas putih dengan tulisan hitam dan stempel merah terang. Surat pengalihan saham basis pembiakan babi tingkat spesial nomor 1 Gurun Barat Laut. Itu adalah basis andalanku yang membuatku meraih gelar juara nasional peternak babi. Aku bekerja keras mengumpulkan kotoran babi selama 3 tahun. Hasil jerih payahku melewati masa kawin yang tak terhitung jumlahnya. Tanganku gemetar saat membalik ke halaman terakhir. Mataku tertuju tajam pada kolom perwakilan hukum. Nama yang seharusnya adalah namaku, Cucing, saat ini telah berubah menjadi 3 huruf besar yang ditulis dengan gaya elegan. Liu Ruyan, kau membeli peternakan babiku. Aku mendongak tiba-tiba. Mataku hampir keluar karena terkejut. Kau memborong seluruh peternakan babi di barat laut. Koreksi sedikit, sekarang itu adalah peternakan babiku. Liu Ruyan menyelangkan tangan di dada, menatapku dengan angkuh dari atas. Cucing, kau berlari cukup cepat selama 3 tahun ini. Sayangnya kau bisa lari dari masalah kecil, tapi kau tidak bisa lari dari kemampuanku. Ini namanya akuisisi jahat, pemaksaan jual beli. Aku gemetar karena marah. Tanganku menggenggam erat gagang pisau jagal. Lalu kenapa? Liu Ruyan mengangkat alisnya. Dengan cepat mengeluarkan dokumen lain dari dalam mantelnya, menepukkannya dengan keras ke atas meja.
hingga sertifikat properti di atasnya terjatuh. Ada beberapa buku. Tanda tangani ini. Aku menunduk untuk melihatnya. Di sampul dokumen itu tercetak beberapa kata besar yang ditebalkan. Kontrak pengabdian seumur hidup. Versi peternak babi. Liuruyan, apa otakmu sudah digilas ekskavator? Zaman apa ini sekarang? Kau menggunakan sampah feodal seperti ini untuk menakutiku? Aku menghantamkan pisau jagal ke atas talenan. Biarpun aku mati kelaparan hari ini, atau melompat dari pusat pameran ini, aku tidak akan pernah menandatangani barang rongsokan seperti ini. Jangan bicara terlalu sombong. Liuruyan, sudut bibirnya membentuk lengkungan yang berbahaya. Dia mengeluarkan ponselnya dengan perlahan, dan menekan tombol putar. Di layar terlihat seekor induk babi yang bertubuh gemuk, dengan bulu berkilau, babi kualitas super yang sedang dikurung di dalam kandang besi. Di sampingnya berdiri dua jagal yang memegang pisau jagal. Aku berteriak histeris. Itu adalah nyawaku. Aku menghabiskan waktu 2 tahun penuh, menggunakan pakan kualitas tertinggi dan teknik pijat paling ilmiah, untuk membesarkan induk babi kualitas super itu. Bulan lalu dia baru saja mempertahankan gelar induk babi tercantik di barat laut. Kau hanya punya waktu 10 detik untuk berpikir. Liuruyan menyodorkan layar ponsel tepat di depan mataku. Pilihannya adalah segera tanda tangani, dan ikut denganku. Atau sekarang juga, dengan statusku sebagai bos. Aku akan memerintahkan untuk menyembelih kesayanganmu ini, dan menjadikannya sosis dalam semalam untuk diberikan kepada anjing. Kau berani? Mataku terbelalak marah. Aku mengulurkan tangan untuk merebut ponsel itu. Liuruyan mundur setengah langkah, menghindari tanganku. Bibir merahnya terbuka perlahan. Liuruyan, kamu benar-benar wanita gila. Cui Hua sedang hamil anak kedua. Tuan Chu, izinkan saya bertanya, apakah Anda akan melepaskan babi Anda demi harga diri? Nona Liu, apakah ini yang disebut cinta paksa ala X1 yang dominan? Para wartawan di sekitar seperti hiu yang mencium bau darah. Kamera-kamera mereka dipaksakan tepat ke arah wajahku. Mikrofon hampir saja dijejalkan ke dalam mulutku. Liuruyan sama sekali tidak memedulikan kebisingan di sekitarnya. Tatapannya terkunci rapat pada layar. Sang jagal sudah mulai mengasah pisaunya. Suara gesekan yang memekakan telinga menembus pengeras suara ponsel dan masuk ke telingaku. Kamu hebat sekali. Aku menggertakkan gigiku. Kedua tanganku meraba-raba papan talenan dengan panik. Mana penanya? Beri aku pena. Tidak ada pena. Liuruyan mengucapkan 3 kata itu dengan dingin. Pena alis. Pakai apa aku tanda tangan? Aku sangat panik hingga melompat-lompat. Tatapan Liuruyan jatuh pada tanganku. Aku seketika mengerti maksudnya. Demi menyelamatkan Cui Hua. Demi anak-anak babi kualitas unggulku yang belum lahir. Aku memejamkan mata. Menarik tangan kananku. Memasukkan jempol ke dalam mulut. Menggigitnya dengan keras. Rasa darah seperti besi seketika menyebar di rongga mulutku. Sakit, sakit, sakit. Aku menghirup udara dingin karena rasa sakitnya. Memeras darah dari ujung jari. Dengan terhina, di bagian tanda tangan pihak kedua pada kontrak pengabdian seumur hidup versi peternak babi itu, aku menempelkan cap jempol merah darah dengan kuat. Lampu kilat meledak dengan gila pada saat itu. Cahaya putih yang menyilaukan, hampir membakar retina mataku. Di tengah suara rana kamera yang bersahutan, Liuruyan dengan puas menarik kontrak dengan cap darah tersebut. Dia menunduk dan meniup noda darah yang belum kering di atasnya, melipatnya dengan hati-hati dan menyimpannya di saku mantelnya. Kemudian dia tiba-tiba melangkah maju 1 langkah. Sebelum aku sempat bereaksi, dasi di dadaku sudah ditarik dengan kasar olehnya. Tarikan kuat itu membuatku terhuyung. Tubuh bagian atasku langsung melewati papan talenan dan terjerembab tepat di hadapannya. Wajahnya seketika membesar di depan mataku. Ujung hidungnya hampir bersentuhan dengan ujung hidungku. Aroma dingin dari parfum mewah kustom, bercampur dengan bau oli mesin yang kasar dari kabin ekskavator, masuk ke lubang hidungku tanpa pertahanan. Kebisingan di sekitar seolah-olah ditekan tombol bisu pada saat ini. Liuruyan sedikit memiringkan kepalanya. Napas hangatnya menerpa daun telingaku. Napasnya terasa lembut seperti anggrek. Sekarang bawa pisau jagalmu. Ikut aku kembali ke lingkaran kota. Suaranya sangat rendah, membawa sedikit getaran yang sulit dideteksi dan dominasi yang absolut. Ada proyek besar bernilai ratusan juta, sangat membutuhkan keahlian menjagalmu ini. 2 jam kemudian, pakaianku yang berbau pakan babi,
Seragam tempur yang menemaniku berjuang di kandang babi selama 3 tahun, dilucuti habis. Beberapa pengawal berbaju hitam dengan wajah tanpa ekspresi, menekanku di sofa kulit di kantor presiden lantai atas grup Liu, dengan paksa memakaikan aku. Setelan jas dan dasi kustom yang mencekik hingga sulit bernapas. Diikat sangat kencang, hampir membuatku mati di tempat. Liu Ruyan duduk di belakang meja kantor kayu mahoni yang lebar. Kaki jenjangnya saling menyilang. Dia mengusir para pengawal. Di kantor yang luas itu hanya tersisa kami berdua. Cucing, kemari. Dia memberi isyarat dengan jarinya kepadaku. Alarm peringatan berbunyi keras di kepalaku. Kedua tanganku menutup dada dengan erat, meringkuk di sudut sofa, menggelengkan kepala dengan sekuat tenaga. Liu Ruyan, tenanglah sedikit. Aku menjual keahlian, bukan menjual tubuh. Meskipun kau telah membeli peternakan babiku, kau tidak bisa membeli jiwaku yang murni. Liu Ruyan memutar bola matanya, sambil mengambil map dokumen tebal di atas meja dengan santai, dan menghantamkannya tepat ke wajahku. Plak! Map itu menghantam keningku. Isinya berhamburan di lantai. Lihat betapa tidak bergunanya kau. Dia mendengus dingin, menyandarkan tubuhnya ke kursi. Siapa yang menginginkan jiwamu? Aku butuh kau untuk menyelamatkanku. Lihat barang-barang di lantai itu. Aku mengusap keningku, memungut dokumen tersebut. Membacanya sekilas, aku menarik napas dalam-dalam karena terkejut. Sektor kuliner kelas atas di bawah grup Liu menghabiskan 300 juta bulan lalu. Membeli sejumlah Wagyu Kobe kualitas tertinggi dengan harga mahal. Acara pencicipan global akan diadakan minggu depan. Namun bagian keuangan menemukan lubang besar dalam pembukuan. Kualifikasi pemasok ternyata palsu. Begitu daging ini disajikan di meja, seluruh reputasi kuliner grup Liu akan hancur total masuk ke lubang kotoran. Ini semua gara-gara adikmu yang idiot, Liu Rufeng. Aku mendongak dan bertanya, anak itu memang kurang waras sejak kecil. Bodoh tapi punya banyak uang. Kalaupun dia ditipu dan dijual, dia bahkan akan membantu menghitung uangnya. Brak, pintu ganda kayu cendana kantor X ke-1 ditendang terbuka oleh seseorang. Baru saja dibicarakan. Orangnya sudah datang. Liu Rufeng masuk dengan angkuh mengenakan setelan jas merah muda yang mencolok. Dia melangkah masuk dengan gaya sombong. Di belakangnya ada 2 asisten, mendorong sebuah kereta dorong kecil, yang ditutupi dengan kain sutra merah. Kudengar kau membawa pulang si miskin peternak babi itu. Liu Rufeng melirikku yang ada di sofa. Lubang hidungnya seketika mendongak ke atas. Meskipun memakai jubah naga, dia tidak akan terlihat seperti pangeran. Bau kotoran babi tercium sangat kuat. Sampai-sampai mencemari udara di keluarga Liu kita. Alis Liu Ruyan berkerut rapat. Liu Rufeng, keluar sekarang. Apa kau tidak tahu cara mengetuk pintu? Kak, jangan sampai kau tertipu oleh bocah ini. Liu Rufeng menunjuk hidungku dan memaki dengan kasar. Air liurnya sampai terpercik kemana-mana. Dia hanyalah orang kampung yang hanya tahu cara membantu babi melahirkan. Bahkan bentuk daging Wagyu pun dia belum pernah lihat. Atas dasar apa dia melihat laporan proyekku? Dia tidak pantas menginjakkan kaki di pintu keluarga Liu, apalagi mencampuri urusanku. Sambil berkata demikian, dia menyentak kain sutra merah di atas kereta itu. Setelah kabut putih dari dry ice menghilang, terlihatlah sepotong daging berwarna merah segar. Tekstur marbling seperti marmer terlihat samar-samar. Penampilannya memang terlihat meyakinkan. Lihat baik-baik, dasar orang kampung. Liu Rufeng menepuk pinggiran kereta dengan bangga. Ini adalah hasil usahaku terbang langsung ke Jepang. Wagyu Kobe A5 yang aku negosiasikan dari peternakan kelas atas. Sumber pasokan eksklusif senilai 300 juta. Saat pertemuan pencicipan minggu depan diadakan, nilai pasar catering keluarga Liu setidaknya akan naik 2 kali lipat. Kau tahu apa soal bahan makanan kelas atas? Aku menatap potongan Wagyu kelas atas yang mengeluarkan uap putih itu. Aku tidak bisa menahannya. Dan langsung tertawa terbahak-bahak. Apa yang kau tertawakan? Liu Rufeng menjadi marah karena malu. Aku berdiri dengan perlahan, melonggarkan dasi yang mencekik leherku, lalu mengeluarkan sebuah jarum logam perak tipis dari saku dalam jas. Itu adalah benda kesayanganku. Probe deteksi suhu dan kualitas daging tingkat profesional. Bahkan saat tidur pun aku membawanya. Aku menertawakanmu karena kau tidak hanya bodoh, tapi juga buta. Aku melangkah lebar ke depan kereta dorong, dan mengangkat probe itu tanpa ragu, dan menusukkannya dengan keras ke daging Wagyu yang katanya sangat mahal itu. Apa yang kau lakukan?
Daging ini harganya 100.000. Liu Rufeng berteriak sambil menerjang maju. Aku menahan wajahnya dengan satu tangan dan mendorongnya menjauh. Tangan lainnya mencabut probe tersebut, lalu mendekatkan ujung jarum itu ke depan matanya. Lihat jelas tidak ada zat seperti gel putih di ujung jarum ini. Aku tertawa dingin, menyeka probe itu pada selembar kertas putih di samping. Lemak wagyu yang asli tersebar merata di dalam serat otot. Dagingmu ini memiliki lapisan lemak dan daging tanpa lemak yang terpisah jelas. Hambatan saat jarum ditusukkan terasa sangat tidak alami. Dan saat dicabut, ada sisa-sisa karagen yang menempel. Aku menoleh ke arah Liu Ruyan, menaruh probe itu dengan keras di atas meja kantor. Ini adalah campuran daging sapi cincang biasa dengan lemak sapi dan gel makanan. Ditekan menggunakan mesin. Daging sintetis suntikan air. Harga modalnya paling banyak 20 yuan per jin. Adikmu menghabiskan 300 juta untuk membeli tumpukan sampah teknologi. Suasana di kantor presiden seketika menjadi sunyi senyap. Wajah Liu Rufeng menjadi pucat pasi. Dia mencoba membela diri dengan terbata-bata. Kau bicara omong kosong. Apa yang kau tahu tentang sapi? Kau kan cuma peternak babi. Sebelum dia selesai bicara, Liu Ruyan tiba-tiba berdiri. Sepatu hak tingginya menimbulkan suara berat saat menginjak karpet. Dia melangkah cepat ke hadapan Liu Rufeng, mengangkat kakinya yang jenjang dan kuat, dan menendang tepat di perut Liu Rufeng. Aduh! Liu Rufeng menjerit kesakitan. Seluruh tubuhnya terpental seperti layang-layang putus tali, dan jatuh terjerembab di koridor luar pintu. Mulai sekarang, semua hubungan masyarakat krisis dan rantai pasokan catering Liu Group akan diserahkan sepenuhnya kepada Cucing. Liu Ruyan bahkan tidak meliriknya sedikit pun. Adiknya yang sedang berguling-guling kesakitan di luar pintu. Suaranya sedingin es. Siapa yang berani keberatan, maka silakan pergi bersama dia dari pintu keluarga Liu. Asisten di luar pintu gemetar ketakutan. Sambil merangkak, dia menyeret Liu Rufeng melarikan diri dari lokasi. Aku menepuk serpihan dry ice di tanganku, merapikan kerah bajuku. Baru saja bersiap untuk menyampaikan pidato pelantikan dan menunjukkan kemampuanku. Terdengar bunyi klik pelan. Entah kapan Liu Ruyan mengambil remote control di atas meja kantor presiden. Dua pintu kayu gaharu yang berat itu perlahan menutup. Kunci elektronik mengeluarkan bunyi tanda terkunci rapat. Senyum di wajahku seketika membeku. Liu Ruyan membuang remote control itu begitu saja, melepas kacamata bingkai emas di hidungnya. Dia mendekatiku selangkah demi selangkah. Sepatu hak tingginya tidak bersuara saat menginjak karpet, namun terasa seperti menginjak jantungku. Formalitasnya sudah selesai. Dia mengangkat jarinya dan mengusap lembut kerah jas aku. Matanya memancarkan kilatan berbahaya yang membuat kulit kepalaku merinding. Sekarang saatnya menghitung hutang pribadi karena kau membiarkanku sendirian selama 3 tahun. Aku memejamkan mata rapat-rapat. Kedua tanganku mencengkera merat sandaran sofa kulit. Bahkan napasku pun terhenti. Wajah cantik Liu Ruyan berada tepat di hadapanku. Napas hangatnya menerpa ujung hidungku. Aku bahkan sudah bersiap untuk mati dengan gagah berani. Sret, suara kain. Suara robekan itu terdengar sangat tajam di dalam kantor presiden yang luas. Aku tiba-tiba membuka mata. Liu Ruyan tidak menerjangku seperti yang kubayangkan, melainkan dengan jijik menarik dasi jas yang mencekik leherku, lalu dengan cepat menempelkan sebuah undangan berlapis emas di dahiku. Jangan harap. Dia menegakkan tubuhnya, menatapku dari atas sambil merapikan bagian bawah mantelnya. Ganti pakaian yang lebih pantas. Si bodoh Liu Rufeng itu. Hari ini pertunangannya. Pergi dan hancurkan acaranya untukku. Setengah jam kemudian, aku mengenakan setelan jas pesanan khusus dengan motif gelap yang terpotong sempurna. Terpaksa berdiri di depan pintu aula Hotel Intercontinental paling mewah di ibu kota. Saat pintu terbuka, lampu gantung kristal yang megah hampir membuat mataku silau. Aula itu dipenuhi wanita cantik dan pria tampan. Perhiasan berkilauan di mana-mana. Seluruh ruangan dipenuhi oleh para taipan dan selebriti yang memakai parfum mahal. Liu Ruyan menggandeng lenganku, mengenakan sepatu hak tinggi 10 cm, melangkah masuk ke venue dengan aura yang mendominasi. Aula yang tadinya bising seketika menjadi hening selama 3 detik. Tatapan semua orang serentak tertuju pada kami. Kak, kau benar-benar membawa si kampungan ini ke sini. Sebuah suara sinis memecah keheningan. Liu Rufeng mengenakan setelan jas putih. Lebam di wajahnya belum sepenuhnya hilang.
Dia berjalan menghampiri sambil menggandeng seorang wanita yang mengenakan gaun malam berwarna merah muda pucat. Wanita ini adalah putri keluarga Zhang Jiaojiao, memiliki wajah standar cinta pertama yang murni, namun matanya memancarkan kilatan penuh perhitungan. Zhang Jiaojiao memperhatikanku dari atas ke bawah. Tiba-tiba dia menutup mulutnya, mengeluarkan pekikan manja yang berlebihan. Aduh, Kak Ruyan, inikah tunanganmu yang menghilang selama 3 tahun itu? Kudengar Tuan Chu selama ini beternak babi di wilayah barat laut. Dia sengaja menekankan kata beternak babi dengan sangat kuat. Di lingkaran para elit di sekitar, segera meledak tawa rendah yang mengejek. Memangnya kenapa kalau beternak babi? Mencari nafkah dengan tangan sendiri bukanlah hal yang memalukan. Liu Ruyan memasang wajah dingin dan baru saja akan marah. Aku justru menepuk punggung tangan Liu Ruyan, memberi isyarat agar dia tetap tenang. Aku mengambil sebuah gelas berisi cairan merah tua dari nampan pelayan di sampingku, lalu mendongakkan leher dan meminumnya dalam tegukan besar. Melihat hal itu, senyum Zhang Jiaojiao menjadi semakin cerah. Tuan Chu, minumlah pelan-pelan. Ini adalah Lafai tahun ke-82. Kamu tidak akan bisa merasakannya jika berada di kandang babi. Gluk-gluk-gluk. Aku mengocok anggur merah itu di dalam mulutku dengan liar selama 2 putaran. Lalu dengan suara puih, aku meludahkannya dengan tepat ke dalam piring tulang di samping. Waktu aerasi anggurnya kurang 15 menit. Oksidasi taninnya belum selesai. Seluruhnya, warnanya seperti apel hijau yang belum matang. Aku mengeluarkan sapu tangan dari saku dadaku dan menyeka sudut mulut. Aku menoleh ke arah meja prasmanan yang tidak jauh dari sana, dan lihat babi guling itu. Kulitnya gosong tapi dagingnya keras. Babi ini pasti merasa ketakutan sebelum disembelih. Lonjakan adrenalin menyebabkan kualitas dagingnya menjadi asam. Dengan tingkat kematangan seperti ini, di desaku masakan babi seperti ini bahkan tidak layak disajikan di meja. Aula seketika menjadi sunyi senyap. Beberapa bos yang baru saja bersiap memotong babi guling itu, dengan canggung meletakkan pisau dan garpu di tangan mereka. Senyum di wajah Zhang Jiaojiao seketika membeku. Wajahnya berubah pucat pasi. Dia menatapku dengan gigi terkatup marah. Para tamu sekalian, pembawa acara memegang mikrofon, berlari ke atas panggung dengan keringat bercucuran untuk menyelamatkan suasana. Waktunya telah tiba. Selanjutnya, mari kita sambut koki utama untuk menyajikan hidangan utama hari ini. Babi hitam kualitas premium dengan truffle hitam yang diterbangkan langsung dari Iberia. Pintu terbuka lebar. 4 pria kekar mendorong kereta makanan raksasa masuk perlahan. Di atas kereta itu terbaring seekor babi ras raksasa panggang yang berwarna kuning keemasan dan renyah. Permukaannya diolesi saus truffle hitam yang mahal. Aromanya sangat menggoda. Seorang koki asing bertopi tinggi melangkah maju, menggenggam pisau makan tajam sepanjang 1/2 meter di tangannya, bersiap untuk memotong potongan daging pertama. Sebagai bagian dari upacara pertunangan, dia menarik napas dalam-dalam, mengangkat pisau dan menghantamkannya dengan keras ke arah babi itu. Terdengar suara dentuman keras. Pisau makan itu tersangkut di sela-sela tulang babi. Wajah sang koki memerah. Kedua tangannya menggenggam gagang pisau, berusaha keras untuk menariknya keluar. Hingga kereta makanan itu ikut berguncang hebat. Para tamu di sekitar mulai berbisik-bisik. Liu Rufeng merasa panik dan melompat-lompat gelisah. Apa yang kau lakukan? Cepat tarik keluar. Sang koki sangat panik hingga berkeringat deras. Kakinya terpeleset, dan dia jatuh tersungkur dengan memalukan. Pisau makan itu masih tersangkut erat di dalam tulang. Suasana menjadi sangat canggung hingga ke titik ekstrem. Liu Ruyan tertawa kecil. Lepaskan lenganku. Jari telunjuknya yang dipulas cat kuku merah menyala menunjuk ke arahku dengan angkuh. Cucing, beri mereka pelajaran. Aku menghela napas, meregangkan pergelangan tanganku, melepaskan jas high fashion yang menghalangi gerakanku, dan melemparkannya begitu saja kepada Liu Rufeng di sampingku. Di bawah tatapan terkejut semua orang, aku membungkuk. Dari tali pengikat di bagian dalam celanaku, aku mengeluarkan pisau jagal yang telah diasah hingga mengkilap. Apa yang ingin dia lakukan? Zhang Jiaojiao berteriak sambil melangkah mundur. Aku tidak memedulikannya, melangkah lebar menuju kereta makanan. Tatapanku seketika menjadi tajam. Struktur tulang dan distribusi otot babi ini, di mataku terlihat seperti denah 3 dimensi yang transparan. Aku memutar pergelangan tanganku. Pisau jagal itu berubah menjadi kilatan perak yang menyambar. Tidak memotong dengan kasar,
juga tidak menarik dengan paksa. Mata pisau dengan presisi mengikuti celah tulang leher dan masuk ke pergelangan. Dengan satu cungkilan ringan, pisau koki yang tadinya tertancap kuat jatuh ke atas nampan besi dengan bunyi dentang. Kemudian aku berjalan mengelilingi kereta hidangan itu. Mata pisau bergerak meliuk, seperti teknik podeng memotong babi. Tidak ada satupun gerakan yang sia-sia. Hanya ada mata pisau yang mengiris daging panggang, mengeluarkan suara srek-srek yang sangat memuaskan. 30 detik kemudian, aku menghentikan pergelangan tanganku dan menggebrakkan pisau jagal itu ke atas talenan. Babi hitam travel kualitas premium di atas kereta hidangan itu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi aku mengambil sebatang sumpit dan mengetuk punggung babi itu dengan ringan. Serak, seluruh babi itu seketika terbagi menjadi ratusan potongan. Ukurannya benar-benar seragam. Irisan daging dengan ketebalan yang merata, tertata rapi memenuhi piring saji. Tulang dan daging terpisah dengan sempurna. Bahkan tidak ada satupun serat daging yang menempel pada kerangka tulangnya. Seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Setelah 5 detik berlalu, entah siapa yang memulai tepuk tangan. Kemudian diikuti oleh tepuk tangan yang membahana, hampir meruntuhkan atap aula perjamuan. Beberapa bos dari industri kuliner papan atas tampak bersemangat hingga mata mereka memerah. Mereka berebut maju ke depan, mencoba melihat dengan jelas teknik pisauku. Liu Rufeng menganga lebar. Dagunya hampir jatuh ke lantai. Aku mengambil sepotong irisan daging babi yang sudah terpotong, mendekatkannya ke ujung hidung, menghirup aromanya. Di tengah riuhnya tepuk tangan, ekspresi wajahku tiba-tiba berubah. Serat otot yang kasar, tekstur daging yang tidak normal, dan ada aroma asam bahan kimia yang sangat lemah, yang tertutup oleh aroma truffle hitam. Aku tiba-tiba berbalik, memegang gagang pisau dengan tangan terbalik, menghantamkan pisau dengan keras ke atas talenan stainless steel. Brak! Percikan api memercik kemana-mana. Bilah pisau bergetar hebat, mengeluarkan dengungan yang memekakan telinga. Tepuk tangan berhenti seketika. Semua orang terkejut oleh tindakanku yang tiba-tiba ini. Daging ini mengandung lean meat powder. Siapapun yang memakannya akan mati. Aku mendongak, menatap tajam ke arah Zhang Jiao. Warna darah di wajah Zhang Jiao seketika memudar. Kedua kakinya terasa lemas. Hampir saja ia jatuh tersungkur di hadapan Liu Rufeng. Sebelum ada yang sempat bereaksi. Brak! 2 pintu besar kayu gaharu di aula perjamuan didorong terbuka dengan kekuatan besar. Puluhan pengawal mengenakan setelan hitam, dan kacamata hitam muncul dari kegelapan seperti hantu, menutup semua jalan keluar dengan rapat. Udara di aula yang tadinya panas seketika menjadi dingin membeku. Para bangsawan yang sedetik lalu masih memegang gelas anggur merah, kini seperti burung puyuh yang panik, berteriak sambil meringkuk di sudut ruangan. Kepanikan di wajah Zhang Jiao hanya bertahan selama setengah menit. Dia tiba-tiba menarik sudut mulutnya dan mengeluarkan tawa dingin yang melengking. Cucing, kan? Untuk seseorang yang memproduksi kotoran babi di barat laut, penglihatanmu cukup tajam juga. Dia dengan santai melepas mahkota pertunangan bertatahkan berlian di kepalanya dan membantingnya ke lantai. Tadinya aku ingin kalian menyelesaikan makan malam ini dengan tenang. Lalu besok aku akan membuat saham catering keluarga Liu anjlok. Karena kau bersikeras mengacaukan suasana, maka jangan salahkan aku jika aku tidak bersikap sopan. Liu Rufeng membelalakan matanya, menunjuk ke arahnya dan berteriak dengan suara pecah. Zhang Jiao, kau sudah gila. Kau berani menjebakku dengan daging babi beracun. Diamlah, sampah. Zhang Jiao meliriknya dengan tatapan jijik. Siapa juga yang sudi menikah dengan orang bodoh sepertimu? Pesta pertunangan ini hanyalah sebuah jebakan. Begitu daging ini disajikan, dan beberapa orang penting mati setelah memakannya di acara pencicipan, catering Liu akan segera bangkrut dan dilikuidasi. Keluarga Zhang kami sudah menyiapkan dana untuk melakukan short selling terhadap aset kalian. Dia mundur 2 langkah, masuk ke dalam lingkaran perlindungan para pengawal. Dia mengangkat tangannya dan memberi isyarat. Serang, patahkan kaki laki-lakinya, dan rusak wajah perempuan-perempuannya. Belasan orang menerjang maju seperti serigala dan harimau yang lapar. Astaga, kaki Liu Rufeng terasa lemas. Dengan suara debuman, dia berlutut di lantai. Dia merangkak dengan panik ke arahku, dan memeluk erat kakiku. Kakak ipar tersayang. Aku salah. Tolong aku. Aku menghentakkan kakiku dengan jijik, tapi tidak bisa melepaskan permen karet manusia ini.
Aku menghela napas. Aku menancapkan pisau jagal di tanganku ke atas talenan. Aku meregangkan tubuh. Sendi pergelangan tangan dan leherku mengeluarkan bunyi krek yang nyaring. Kalian yang terbiasa duduk di kantor mungkin tidak begitu paham. Aku berjalan menyongsong dua pengawal yang menerjang paling depan. Betapa sulitnya menghadapi babi betina seberat 100 kilo yang sedang mengamuk di barat laut. Sebelum kata-kataku selesai, tongkat pemukul pengawal di sebelah kiri sudah menebas udara dan menghantam wajahku. Kakiku melakukan gerakan geser, seperti saat aku menghindari serudukan babi hutan di kandang dulu. Menghindar ke samping dari bayangan tongkat itu. Tangan kananku terjulur dengan presisi, mencengkeram pergelangan tangannya. Ibu jariku menekan saraf di sana, memberikan tekanan kuat secara tiba-tiba. Prang, tongkat pemukul itu terlepas dari tangannya. Aku memanfaatkan momentum itu, menarik lengannya ke dalam pelukanku. Lutut kiriku menghantam keras perutnya. Jurus ini disebut teknik penakluk babi barat laut. Jurus pertama, pelumpuh kepala. Mata pengawal itu terbelalak, bahkan tidak sempat mengeluarkan teriakan kesakitan. Seluruh tubuhnya meringkuk di lantai seperti udang rebus. Pengawal di sebelah kanan yang melihat hal itu meraung dan melayangkan tinjunya. Aku merunduk untuk menghindar, berputar ke belakang tubuhnya. Kedua tanganku mengunci kedua lengannya seperti penjepit besi. Kaki kananku menendang keras bagian belakang lututnya. Brak, kedua lututnya jatuh tersungkur ke lantai. Aku dengan sigap menarik dasi dari lehernya. Jari-jariku bergerak cepat, membuat simpul dan lingkaran, mengencangkannya. Sebuah simpul pengikat babi profesional yang biasa digunakan untuk babi jantan yang sedang birahi langsung terbentuk. Mengikat kedua tangannya erat-erat di belakang punggung. 2 menit berikutnya menjadi pertunjukan solo pribadiku. Para preman berjas ini terlihat sangat ganas, tapi pijakan kaki mereka sangat lemah. Aku bergerak lincah di antara kerumunan, dengan posisi yang sangat fleksibel, memanfaatkan tenaga lawan untuk menyerang balik, menarik dasi, mencabut ikat pinggang, merobek taplak meja, siapapun yang aku jatuhkan. Semuanya diikat dengan simpul pengikat babi yang standar. Terikat erat seperti bungkusan zongzi yang tidak bisa bergerak. Lantai dipenuhi oleh orang-orang berjas hitam yang berguling kesakitan. Senyum dingin di wajah Zhang Jiao membeku sepenuhnya. Dia menatap tajam ke arah kekacauan di lantai. Seluruh tubuhnya gemetar. Sampah. Semuanya sampah. Dia tiba-tiba berbalik, berlari seperti orang gila menuju meja persiapan di sisi aula perjamuan. Di sana tertumpuk puluhan botol rum tinggi yang digunakan untuk membuat steak api ala Prancis. Rum dan alkohol cadangan. Prang, dia menyambar sebotol alkohol dan membantingnya ke lantai. Aroma alkohol yang menyengat seketika memenuhi ruangan. Kemudian dia mengeluarkan pemantik api logam dari tasnya. Klik, sebuah api biru pucat menyala. Jangan ada yang selamat. Hari ini tidak ada satu pun yang bisa keluar dari pintu besar ini. Aku akan menyeret seluruh keluarga Liu untuk dikubur bersamaku. Mata Zhang Jiao memerah. Tangannya yang memegang pemantik api gemetar hebat. Dia bersiap melemparkannya ke genangan alkohol di lantai. Kerumunan orang meledakkan teriakan putus asa. Liu Rufeng sudah ketakutan hingga matanya memutih. Dan langsung pingsan begitu saja. Jaraknya terlalu jauh. Tidak akan sempat jika aku berlari ke sana. Mataku dengan cepat menyapu sekeliling. Seketika mengunci menara sampahnya 10 tingkat setinggi 3 meter di samping. Tiba-tiba terlintas di benakku. Bayangan saat pria berotot datang untuk memodifikasi komputer 3 tahun lalu. Dinamika fluida cairan pendingin air. Kuncinya adalah perbedaan tekanan dan lintasan parabola. Selama sudut dan titik tekan, aliran fluidanya tepat, maka bisa mengenai sasaran dengan akurat. Aku menarik napas dalam-dalam. Mundur setengah langkah. Otot paha seketika menegang, membidik bagian bawah menara sampahnya. Menuju titik buta tekanan di sepertiga bagian kiri. Pergi kau, aku melayangkan tendangan keras ke arah alasnya. Di bawah kekuatan benturan yang besar, menara sampahnya itu tidak langsung runtuh, melainkan miring secara keseluruhan ke arah kanan depan. Ratusan gelas kaca bertabrakan dan pecah di udara. Cairan emas minuman itu, di bawah pengaruh gravitasi dan tekanan, membentuk garis parabola yang sempurna. Tirai air itu melintasi jarak 5 meter dengan tepat, menyiram seluruh tubuh Zhang Jiao. Api dari korek api itu padam seketika tanpa sempat melawan. Zhang Jiao terhuyung karena tekanan air yang besar. Terjatuh terduduk di lantai. Seluruh tubuhnya basah kuyup.
menatap kosong ke arah korek api yang padam di tangannya seperti ayam tercebur air. Didu-didu. Suara sirena polisi yang memekakan telinga tiba-tiba terdengar di bawah hotel. Lampu polisi berwarna merah dan biru. Cahayanya menembus jendela kaca besar, terpantul di wajah putus asa Jang Jiao-jiao. Pintu didobrak dengan kasar. Pasukan polisi khusus dengan perlengkapan lengkap menyerbu masuk ke ruang perjamuan, dengan cepat mengendalikan situasi di lokasi. Krisis teratasi. Aku menghela napas panjang, menepuk-nepuk debu di tanganku, berbalik untuk mencari Liu Ruyan. Dia sedari tadi berdiri tidak jauh di belakangku. Namun saat ini dia bersandar di pilar Romawi. Tubuhnya sedikit bergoyang. "Kamu tidak apa-apa?" Aku berjalan cepat menghampirinya. Baru saja aku mendekati Liu Ruyan, tiba-tiba kedua kakinya terasa lemas. Seluruh tubuhnya jatuh terjungkal ke depan. Secara refleks aku merentangkan lengan untuk menangkapnya. Saat menyentuhnya, terhalang oleh kemeja sutra yang tipis. Kulitnya terasa sangat panas. "Ruyan." Aku menunduk melihat orang di pelukanku. Matanya sayu. Pipinya yang biasanya dingin kini merah padam. Napas yang terengah-engah dan panas terembus ke ceruk leherku, membawa aroma manis yang aneh. Kedua tangannya mencengkeram erat kemejaku. Bagian kerah. Buku-buku jarinya memutih karena tenaga yang kuat. Aku menyentuh keningnya untuk memeriksa suhu tubuhnya. Terasa sangat panas. "Jang Jiao-jiao, gelas minuman itu pasti bermasalah." Sebelum polisi khusus sempat mengepung, aku segera menggendong Liu Ruyan dalam posisi bridal style, menabrak beberapa pengawal yang menghalangi jalan, langsung menuju lift khusus lantai atas Hotel Intercontinental. Begitu pintu lift tertutup, orang di pelukanku langsung melilitku seperti ular air. Liu Ruyan memejamkan matanya rapat-rapat. Pipinya merah padam seolah akan meneteskan darah. Kedua tangannya menarik kasar kancing kemeja high fashion milikku. Menikahinya. Ke satu wanita yang biasanya dingin kini menjadi begitu lembut dan manja. Bibirnya yang panas menempel di telingaku. Napasnya terasa seperti aroma bunga anggrek, panas. Buat aku merasa nikmat sampai aku berteriak. Otakku terasa berdengung. Aku hampir saja menyemburkan darah di pintu lift. Trauma psikologis 3 tahun lalu seketika menjadi nyata. Seperti hantaman palu berat yang menghantam ubun-ubunku. Tapi aku, Cucing, adalah pria kaku yang telah ditempa oleh badai pasir barat laut. Lulusan terbaik yang langka. Mengambil kesempatan dalam kesempitan. Hal seperti ini bahkan tidak akan dilakukan oleh babi betina kesayanganku, Cui Hua. Aku menekan kuat tangannya yang meraba-raba kemana-mana, menarik napas dalam-dalam, merapalkan buku panduan perawatan babi setelah melahirkan dalam hati, memaksa diri untuk menekan gejolak di hati. Ting, pintu lift terbuka. Sambil menggendongnya, aku menendang pintu suite lantai atas hingga terbuka, langsung menuju kamar mandi, dengan suara debuman, tanpa rasa kasihan sedikit pun. Aku melemparkannya ke dalam bak mandi ganda yang besar itu. Liu Ruyan mengerang pelan, menggeliat kesakitan di dalam bak mandi yang kering. Mulutnya masih menggumamkan hal-hal yang tidak masuk akal. Kata-kata yang sangat liar. Bagaimana cara menurunkan suhunya? Mataku menyapu kamar mandi mewah itu. Insting pria teknik dan peternak babi besar bangkit secara bersamaan. Aku berlari ke ruang tamu, membuka pintu kulkas 2 pintu. Kulkas. Semua es batu di dalamnya. Dan air mineral dingin kutumpahkan semuanya ke dalam kamar mandi. Kemudian, dengan tangan kosong, aku melepas 2 selang logam dari area shower. Satu ujung kusambungkan ke katup air dingin di wastafel. Ujung lainnya kusampirkan di tepi bak mandi. Aku memutar keran air. Air dingin mengalir melalui selang masuk ke dalam bak mandi, dan keluar melalui lubang pembuangan di bagian bawah. Aku menuangkan bertenton es batu ke dalam air, menutupinya dengan tepat di sekeliling tubuhnya. Air masuk dan keluar. Sirkulasi air dingin. Sebuah sistem pendingin air manusia sederhana yang sempurna telah selesai dibangun. Aku berjongkok di tepi bak mandi, mengambil handuk, terus-menerus mengompres keningnya dengan air es. Seperti seorang teknisi perbaikan casing PC yang sangat berdedikasi. Setengah jam kemudian, suhu air berhasil kukontrol stabil di angka 20 derajat. Panas membara di tubuh Liu Ruyan akhirnya mereda. Napasnya pun perlahan menjadi stabil. "Hashim," dia bersin dengan keras. Tiba-tiba membuka matanya. Setelah merasa bingung selama 2 detik, pandangannya mulai fokus. Dia menunduk, melihat kemeja haute couture yang basah kuyup dan melekat di tubuhnya, melihat bongkahan es yang mengapung di sekitarnya.
serta 2 selang logam yang sedang melakukan sirkulasi air. Udara seketika membeku pada saat itu. Kebingungan di wajah Liu Ruyan seketika berubah menjadi pucat pasi karena marah. Aura membunuh di matanya hampir terasa nyata. "Cucing!" teriaknya dengan gigi terkatup. Bersuara, dia mengangkat kakinya yang jenjang dan menendang tepat di lututku. Aku kehilangan keseimbangan dan langsung terjatuh dengan kepala lebih dulu ke dalam bak mandi, mencipratkan air ke segala arah. "Apa kau tidak becus?" Liu Ruyan gemetar karena marah. Dia menunjuk ke arah kolam es dan selang itu sambil memaki habis-habisan. "Aku sudah dalam kondisi seperti ini, dan kau malah memberiku pendingin air." Aku muncul dari dalam air es, mengusap butiran air di wajahku. Rambutku yang basah menempel di dahi. Terlihat cukup mengenaskan, melihatnya yang sangat marah. Sampai hampir mengalami pendarahan otak di tempat. Aku tidak menghindar maupun tertawa. Kedua tanganku bertumpu pada tepi bak mandi, mendekatinya, menatap tepat ke arahnya, ke mata yang memerah karena amarah itu. Aku berbicara dengan penuh perasaan dan serius. "Karena aku ingin menikahimu secara sah saat kau sudah sadar." Kata-kata makian Liu Ruyan tersangkut di tenggorokannya. Dia mengangkat tangannya. "Terhenti kaku di udara. 3 tahun lalu, aku melarikan diri. Aku yang bodoh." Aku membalas tatapannya. Nada bicaraku tidak menunjukkan kompromi sedikit pun. "Tapi hari ini, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan peternakan babi itu secara cuma-cuma dalam keadaan tidak sadar. Itu milikmu, dan aku juga milikmu." Di kamar mandi hanya tersisa suara gemericik air dingin yang mengalir. Liu Ruyan tertegun. Matanya dengan cepat memerah. Uap air mengembun di sudut matanya. Detik berikutnya, dia mengulurkan tangannya dengan dominan, mencengkeram erat kerah kemeja basahku, menarikku dengan kuat ke arahnya, dan menciumku dengan ganas. Benturan gigi yang terasa seperti sebuah hukuman. Namun lebih banyak lagi rasa rindu dan rasa sakit yang terpendam selama 3 tahun ini. Suhu air yang dingin sama sekali tidak mampu meredam panas yang membara saat ini. Sebulan kemudian, sebuah pemandangan muncul di Jalan Chang'an, Beijing. Pemandangan yang membuat semua polisi lalu lintas dan pejalan kaki mempertanyakan kewarasan mereka. Tidak ada iring-iringan Rolls-Royce Phantom, tidak ada Lincoln Limousine. 8 ekskavator berat yang diikat dengan pita merah muda mencolok. Dengan simpul kupu-kupu raksasa, berbaris membentuk formasi panjang. Raungan mesin membuka jalan, rantai besi melindas permukaan aspal. Auranya menggetarkan seluruh jalanan. Bahkan tanaman hijau di pinggir jalan pun ikut bergetar. Pernikahan paling tidak masuk akal dalam sejarah lingkaran elit Beijing. Dimulai di atas halaman rumput luas di kediaman keluarga Liu. Aku mengenakan setelan jas custom buatan tangan dari Italia. Di dadaku tersemat bunga merah besar seukuran baskom. Di atasnya tersulam benang emas dengan 6 kata besar, "Juara Nasional Peternak Babi." Liu Ruyan mengenakan gaun pengantin indah yang bertaburkan berlian kecil. Dia tidak duduk di mobil pengantin mewah seharga puluhan juta, melainkan duduk dengan penuh wibawa di dalam bakat raksasa ekskavator terdepan. Satu tangannya memegang pinggiran bakat, tangan lainnya melambai kepada para wartawan media yang ternganga. Tersenyum seperti seorang bandit wanita yang baru saja menaklukkan wilayah. Seluruh tokoh terkemuka yang hadir mengenakan jas dan sepatu kulit, duduk dengan gemetar di kursi undangan. Takut jika ekskavator itu tiba-tiba menyendok mereka. Tidak ada pembawa bunga di kedua sisi karpet merah. 100 ekor babi kerdil barat laut yang diikat pita merah dan dicuci bersih, berbaris dengan rapi sambil mendengkur pelan, menjadi saksi pernikahan yang paling tangguh. Pendeta yang berkeringat deras selesai membacakan janji suci. Suaranya bahkan gemetar. Sekarang pengantin pria dan wanita bisa bertukar tanda cinta. Aku mengeluarkan sebuah gagang pisau pesanan khusus dari saku jas aku. Pisau jagal mini yang bertatahkan berlian asli Afrika Selatan. Meletakkannya dengan sungguh-sungguh di telapak tangan Liu Ruyan. Liu Ruyan mengangkat alisnya, lalu dari saku tersembunyi gaun pengantinnya. Mengeluarkan kontrak pengabdian seumur hidup dengan cap darahku. Papan ternak babi itu langsung dipukulkan ke dadaku. Seluruh babi mini di tempat itu mengeluarkan suara dengkuran yang serempak. Liu Ruyan mengalungkan lengannya di leherku, berjinjit di tengah kelopak bunga mawar yang berterbangan di udara. Sinar matahari jatuh pada berlian di pisau jagal itu, memantulkan cahaya yang menyilaukan.